Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Siu Bunda, Sinau yuk bareng Bu Indah. Pasti sudah siap belajar ya anak-anak hebat kelas 2? Ayo disiapkan dulu buku-bukunya dan kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Hari ini kita akan belajar kata sapaan dalam fabel pada tema 7 subtema 2. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.8. Anak-anak hebat, masih ingatkah kalian fabel merupakan salah satu cerita fiksi atau hayalan? Sebelum menceritakan isi fabel, sebaiknya kamu harus memahami isi fabel terlebih dahulu. Misalnya, mengetahui tokoh dan peristiwa yang terdapat dalam fabel. Tokoh dalam fabel adalah hewan yang diceritakan memiliki karakter seperti manusia. Sekarang simak dan dengarkan dongeng berikut ini ya anak-anak hebat. Dongeng ikan dan burung. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang, agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai.
Tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu. Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu? Dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai. Wow, ide bagus. Aku setuju. Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapakah tokoh dongeng yang disampaikan guru? Tokoh dongengnya yaitu ikan dan burung. Lalu, di manakah tempat dari cerita tersebut? Yaitu di sebuah hutan. Selanjutnya, di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Di dasar sungai. Burung ingin membantu ikan dengan cara bagaimana ya anak-anak hebat? Yaitu dengan cara terbang mendapatkan biji-bijian di pohon. Ikan ingin membantu burung dengan cara menyelam mendapatkan cacing di dasar sungai. Dan setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka menjadi sahabat dan saling membantu. Coba ceritakan kembali dongeng ikan dan burung bersama ayah dan bunda di rumah ya anak-anak hebat. Anak-anak hebat, dalam fabel biasanya terdapat kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Berikut bentuk-bentuk kata sapaan. Yang pertama, nama diri seperti Komang, Fitri, Jonas, dan Dedi. Lalu panggilan keluarga, yaitu kata yang digunakan saat berbicara dengan anggota keluarga, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Selanjutnya, nama gelar atau profesi seseorang, yaitu nama jabatan atau julukan yang dimiliki seseorang, seperti dokter, lurah, profesor, nyonya, tuan, dan nona. Dan yang terakhir, nama pelaku atau peserta, yaitu panggilan orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan, seperti penonton, peserta, hadirin, dan pendengar. Yuk perhatikan dongeng berikut ini ya anak-anak hebat. Dongeng Kiki dan Kiku. Ada 2 ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon. Mereka bernama Kiki dan Kiku. Kedua burung itu bersahabat, tetapi tabiat mereka berbeda. Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Ia berolahraga di dahan-dahan pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terbang mengelilingi pohon-pohon dan menyanyi. Kiki paling senang bila ia dapat melihat matahari terbit. Selamat pagi, matahari yang baik. Sapa Kiki ramah. Selamat pagi juga, Kiki. Ho, pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku. Saut matahari. Matahari dan Kiki hampir setiap hari mengobrol. Kalau Kiki rajin bangun pagi, Kiku sebaliknya. Ia tak pernah bangun kalau matahari belum berada di atas pucuk pohon. Karena tidur terlalu lama dan jarang berolahraga, Kiku sering sakit. Kiki jengkel dengan kemalasan Kiku karena ia tak bisa membereskan tempat tidurnya pada pagi hari. Kiki mencari akal agar Kiku tidak malas bangun pagi lagi. Kiku, pernahkah engkau makan cacing?
Tanya Kiki pada suatu hari. Belum, bagaimana rasanya? Kiku merasa tertarik. Belum pernah makan cacing. Kalau begitu, jangan sebut dirimu burung. Setiap burung sejati pasti pernah makan cacing setiap pagi. Kata Kiki sambil menepuk dada. Kalau begitu, aku akan mencari cacing. Kau akan cari cacing di mana? Ejek Kiki. Aku tidak tahu. Sahut Kiku malu. Aku mau memberitahu, asal kau mau bangun pagi-pagi besok. Baiklah, Esok harinya, seperti biasa, Kiki bangun sebelum matahari terbit. Ia bersusah payah membangunkan Kiku. Karena Kiku masih mengantuk, Kiku sering menutup matanya. Lihat Kiku, Bu Ayam sedang mengais-ngais tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya? Seketika itu, Kiku yang berjalan sambil terkantuk-kantuk membuka matanya. Petuk-petuk, ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama. Ajak Bu Ayam. Mereka pun sarapan pagi dengan gembira. Kiki, aku sudah makan cacing, jadi aku adalah burung sejati. Tapi burung sejati pun selalu bangun sebelum matahari terbit. Aku akan membiasakan bangun pagi mulai sekarang, karena ternyata bangun pagi itu menyenangkan. Aku merasa badanku sangat sehat. Mulai sekarang kita bisa berolahraga pagi. Tentu. Kalau begitu, mari kita terbang. 1, 2, 3. Kedua burung itu melesat ke udara. Mereka terbang dengan riang di antara dahan-dahan pohon. Anak-anak hebat, coba temukan kata sapaan pada dongeng Kiki dan Kiku. Nah, misalnya di sini Kiki berkata, "Selamat pagi matahari yang baik." Sapa Kiki ramah. Kata sapaan yang diucapkan Kiki yaitu matahari yang baik. Lalu matahari berkata, "Selamat pagi juga Kiki." "Ho ho ho, pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku," saut matahari. Kata sapaan yang diucapkan matahari yaitu Kiki. Ingat ya anak-anak hebat, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Nah, sekarang tunjukkan kata sapaan yang terdapat pada dongeng Kiki dan Kiku. Yang pertama, selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki ramah. Kata sapaannya yaitu matahari yang baik. Lalu yang kedua, selamat pagi juga Kiki. Ho ho ho, pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, saut matahari. Kata sapaannya yaitu Kiki. Selanjutnya, Kiku, pernahkah engkau makan cacing? Tanya Kiki pada suatu hari. Kata sapaan di situ yaitu Kiku. Lalu lihat Kiku, Bu Ayam sedang mengais-ngais tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya? Tanya Kiki. Kata sapaan di situ yaitu Kiku. Selanjutnya, petok-petok. Ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama. Ajak Bu Ayam. Di situ kata sapaan yang digunakan yaitu Kiki. Anak-anak hebat biasanya fabel dilengkapi dengan gambar. Hal-hal yang harus diperhatikan pada fabel yang bergambar adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambar hewan yang terdapat dalam gambar.
lalu kegiatan yang dilakukan dalam gambar. Selanjutnya, ekspresi atau raut wajah hewan dalam gambar. Dan yang terakhir, urutan cerita sesuai gambar. Perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak hebat. Buatlah satu cerita berdasarkan gambar berikut ini. Di situ ada 4 gambar. Dari gambar tersebut, kita bisa menuliskan cerita sebagai berikut. Ada 2 ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon. Mereka bernama Kiki dan Kiku. Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Sebaliknya, Kiku selalu bangun siang. Pada suatu hari, Kiki mengajak Kiku untuk mencari cacing agar Kiku mau bangun pagi. Kiki dan Kiku akhirnya bangun pagi berdua, dan mereka mencari cacing bersama ibu ayam. Mereka makan cacing bersama-sama. Kiku sangat senang karena makan cacing pada pagi hari untuk sarapan. Ia juga merasa senang ketika bangun pagi. Sejak saat itu, Kiku berjanji untuk selalu bangun pagi. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya anak-anak hebat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.